Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noer Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar atau ini merupakan sebuah fitnah terhadap Alkitab dan ajaran kekristenan ya. Siapa lagi kalau bukan oleh Kainama sang pemfitnah ulung ya guys ya. Ya, apa sih yang dikatakan oleh beliau, tuduhan-tuduhan apa terhadap ajaran kekristenan, yaitu tentang ajaran Kristen yang menunjukkan bahwa di dalam Alkitab mengajarkan untuk menikahi anak usia di bawah umur. Nah, ini menarik menjadi pembahasan kita. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, saya mengajak kita untuk simak video berikut ini. Ini Ustaz, Islam itu gak bagus ajarannya. Nabinya menikahi anak kecil. Kidung Agung 8. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Adik kecil ini umur berapa kira-kira kalau buah dada belum tumbuh? Di bawah 10 tahun ya? Boleh dipinang, boleh, dinikahin boleh. Jadi ajaran ini ya, ajarannya. Ya udah nikahin anak kecil. Kan ini ajaranmu. 5 tahun itu, anak-anak umur 6 tahun aja sudah ada yang tumbuh buah dadanya. Iya. Ini baru saja kita menyaksikan tentang tuduhan dari Kainama yang tidak ada dasar alkitabiahnya ya, padahal ajaran Kristen tidak mengajarkan hal demikian. Sebelum kita membahas bagian ini, saya mau katakan bahwa jangan pernah menyamakan persepsi iman Islam Anda terhadap iman kekristenan. Itu adalah suatu hal yang jelas sangat berbeda. Ajaran Anda adalah ajaran Anda. Jika Nabi Anda menikahi anak di bawah umur, jangan membawa iman kekristenan memiliki pengajaran yang sama. Karena ini adalah suatu hal yang sangat berbeda. Ya, kalau Nabi Anda mengajarkan hal demikian, jangan bawa dalam kekristenan. Karena sekali lagi saya katakan, ajaran Kristen dengan ajaran apa yang Anda percaya itu tidak sama. Jelas sangat berbeda. Mari kita bahas bagian ini. Kidung Agung 8 ayat yang ke-8. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Dan ini menurut Kainama merupakan legalitas atau melegalkan pernikahan di bawah usia, anak di bawah usia. Benarkah ayat ini menunjukkan hal demikian apa yang dikatakan oleh Kainama? Ya, saya rasa Anda kurang memahami bagian ini ya. Anda sering koar-koar seperti kemarin pil pahit katanya otaknya tidak ada isi. Padahal itu menunjukkan bahwa diri Anda lah yang seperti itu. Mari kita perhatikan perikop Kidung Agung 8 ayat yang ke-8 itu jelas bahwa mempelai perempuan dan adiknya. Ada apa dengan mempelai perempuan dan adiknya di dalam ayat yang ke-8? Di sini jelas dituliskan kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Pada waktu nanti ia dipinang, bukan pada waktu dia saat itu juga mau dipinang. Jadi jelas sebenarnya ayat ini tidak perlu dipersoalkan ya teman-teman ya. Karena ayat ini sudah jelas. Dan di dalam ayat yang ke-9, bila ia tembok akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bila ia pintu akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Artinya ketika mempelai perempuan itu dan adiknya yang masih tergolong di bawah usia, dia akan melindungi teman-teman ya. Di dalam ayat yang ke-9 ini jelas menunjukkan sebuah perlindungan yang begitu ketat terhadap adik perempuan itu. Jadi sangat jelas di sini bahwa ayat 8 ini bukan menunjukkan terhadap legalitas
ajaran kekristenan untuk boleh menikah anak di bawah usia ya. Ini sekali lagi saya katakan bahwa jangan pernah membawa persepsi atau perspektif cara pandang iman Anda terhadap iman kekristenan. Karena jelas itu adalah sesuatu hal yang sangat berbeda karena tidak ada benang merahnya antara ajaran Anda dengan ajaran kami. Jadi ini pelajaran penting ya bagi orang-orang Kristen juga ketika ada orang yang mengatakan bahwa oh di ajaran kami begini, di ajaran Kristen seperti ini ya. Jangan kita pernah baper ya terhadap hal-hal yang demikian karena jelas berbeda. Karena tidak akan pernah ada titik temu antara ajaran iman Anda dengan ajaran iman kami. Karena jelas itu adalah suatu hal yang sangat-sangat berbeda. Ya, kiranya melalui video ini kita boleh diberkati melalui pengajaran-pengajaran dan melalui tuduhan-tuduhan yang tidak punya dasar supaya kita semakin dikuatkan dan percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you.